Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang untuk mewawancari Bapak dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu dalam tugas demokrasi kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran dari demokrasi kontekstual ini adalah CGP menganalisis proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolahnya di sekolah masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kesadaran saya bahwa Bapak sebagai kepala sekolah tentunya sudah banyak sekali memutuskan atau mengambil keputusan dalam hal kasus dilema etika. Bapak tahu dilema etika? Ya. Alhamdulillah. Langsung saja, Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Lagi Bu, maksudnya gimana? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika di sekolah Bapak? Kalau untuk mengidentifikasi, berarti saya selaku kepala sekolah tidak langsung kepada permasalahan, tetapi harus mengidentifikasi, artinya harus menyusuri dulu, menengah dulu apa kasus yang terjadi. Karena sebelum kepala sekolah bisa memutuskan, lebih dahulu langkahnya itu harus tahu dulu apa kasus-kasusnya yang terjadi itu, karena tidak mungkin bisa bertindak atau memutuskan atau memberikan arahan tanpa mengidentifikasi atau melakukan langkah-langkah atau mengetahui dulu apa kasusnya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar? Misalkan seperti bagaimana Bu? Misalkan seperti di sekolah Bapak ada dua orang guru kelas 5 ya Pak, Ya. Misal yang mempunyai karakter berbeda dalam mengajar anak-anak. Misal Pak Haji Muhas, misal guru kelas 5A, terus Bu Iis guru kelas 5B. Kalau Pak Haji Muhas mengajarkan anaknya dengan tegas, disiplin, ketika anaknya ada yang melanggar peraturan, dia akan menghukumnya, misalkan menjemurnya di lapangan sekolah upacara. Tetapi implikasinya dari karakter Pak Haji Muhas seperti itu, anak-anak yang beliau asuh, ya anak-anak di kelasnya, tidak ada yang tidak mencapai KKM. Jadi KKM anak-anak di kelas Pak Haji Muhasnya bagus-bagus gitu Pak. Sebaliknya ada Bu Iisnya guru kelas 5 yang punya karakter baik, lemah lembut, bijaksana. Ketika ada siswanya yang melanggar peraturan, dia tidak langsung menghukumnya, tetapi dia menegurnya, bertanya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi anak tersebut mungkin ada sebagian dari anak didiknya yang tidak mencapai KKM dalam hasil belajarnya, begitu Bapak. Bagaimana cara Bapak menghadapi atau memutuskan kasus-kasus seperti itu Bapak? Ya. Terima kasih Bu. Untuk hal seperti itu ya, kasus-kasus seperti itu, karena kepala sekolah punya kewajiban, tugas dan tupoksi kepala sekolah, karena sesuai dengan bidangnya atau tupoksi kepala sekolah itu mempunyai tugas 3 diantaranya ya. Yang pertama adalah supervisi atau supervisor, yang kedua manajerial, kemudian tugas kepala sekolah yang ketiga adalah kewirausahaan. Kaitan dengan hal kasus-kasus seperti itu, baik guru yang lain atau guru atau anak lapor ataupun tidak, sekolah akan tahu, karena ada yang disebut supervisi. Karena yang disupervisi oleh kepala sekolah adalah guru, jadi kepala sekolah akan tahu karakter guru ini gimana, karakter guru yang satu gimana. Apabila guru yang satu tadi dikatakan ada guru yang satu seperti galak, tapi yang seperti ini, ada yang ramah-tamah lembut, tapi yang seperti ini, kepala sekolah harus sudah tahu itu. Dan tindakan kepala sekolah ya sebagai manajerial, sebagai supervisor, ya jelas harus membawa itu, tidak boleh diajak ngobrol, diajak bicara, diskusi, bagaimana kenapa ibu ini umpamanya yang A umpamanya galak,
karakteristik seperti ini, tapi hasilnya seperti ini, kepala sekolah harus bisa menggali kenapa harus seperti itu. Kemudian yang sebaliknya, karena walaupun ujung-ujungnya pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar itu cerdas, kalau saya rasa kalau larinya kepada KKN itu hanya berbicara kognitif, hanya berbicara pengetahuan. Karena yang paling dominan di sekolah sebelum apa-apa ada yang afektif, itu bersikap. Intinya kepala sekolah harus bisa memberikan pemahaman kepada guru tersebut. Tindakan yang dilakukan ini banyak galak, tindakan yang ini ramah tamah, tetapi nanti pada hasil lebih tertuju kepada sikap semacam hukuman. Kalau guru yang galak ingin menghukum anak, saya suka wanti-wanti dulu. Coba dong Pak Bu Guru kasih pendidikan hukuman yang mendidik. Contoh, anak itu tidak mengerjakan PR. Hukuman yang mendidik bukan dijemur, bukan dilarikan, tapi contoh, dikarenakan kamu tidak mengerjakan PR, nak, coba hari ini kamu disuruh membersihkan WC. Itu mendidik. Coba habis sampah-sampah di halaman sekolah, itu hukuman yang mendidik. Ketimbang dijemur, karena yang namanya dijemur, bagaimana kalau dampaknya akan jadi sakit, pingsan. Tetapi sebaliknya, guru ramah ya tadi, tidak apa-apa, itu bagus sekali ramah. Tapi ramahnya di mana? Pula ramahnya kalau tidak sunahnya, udah kangen ramah itu tidak ada bagian guru nanti, tidak seperti itu kan. Tapi ramah di sana, ramah mendidik sifatnya ramah, tapi sambil memberi dorongan tugas-tugas tertentu kepada anak, terutama kepada anak yang tinggal itu sementara. Gimana itu? Alhamdulillah Bapak, ternyata jawaban Bapak sekaligus menjawab pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu pertanyaan ketiga dan keempat. Tadinya saya ingin menanyakan langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, tapi tadi sudah Bapak jawab. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, tadi juga sudah Bapak jawab. Selanjutnya Bapak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil ketika menghadapi kasus-kasus dilema yang kita di sekolah Bapak, tantangannya Bapak yang jadi tantangan. Untuk berbicara masalah tantangan, dikarenakan tadi kepala sekolah larinya kepada fungsinya sebagai manajerial yang pengelolaan, bahkan di sini juga bisa dikatakan supervisor atau idealnya ya, kepala sekolah mau tidak mau adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bijak ya, menghadapi guru tadi yang dua yang karakternya berbeda ya. Tantangannya kadang-kadang guru yang ini dikasih penjelasan tidak menerima, berdalih ini dan itu. Guru yang ini benar. Nah, di sana kebijakan atau sekolah harus bijak ya. Jangan sampai kepala sekolah terpengaruh oleh ibu itu yang nyerocos, mempertahankan idenya. Kepala sekolah di sana harus memberikan pemahaman. Kalau tantangan jelas, karena tantangannya yang saya rasakan kadang-kadang guru itu dikasih penjelasan tidak menerima langsung. Nah, saya sabarnya gimana? Tidak harus stop pada ujung harus selesai. Kadang-kadang lambat laun, pelan-pelan kesana, ngobrol lagi, atau ketika mengadakan rapat dikasih pemahaman secara umum, tidak secara pribadi. Karena saya juga pernah merasakan, karena guru yang ini dan teman yang berbeda, kadang-kadang ada yang menerima saran dari kepala sekolah, ada yang tidak, tetapi tidak sabar. Tapi insya Allah yang sudah tantangan apapun bisa saya selesaikan dengan cara kita bijak selaku pimpinan. Itu barangkali. Betul sekali Bapak, dari ketika sebelumnya sebagai pelajaran harus memberikan teladan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak ketika menghadapi kasus seperti itu Bapak mempunyai jadwal tertentu, misalkan menyelesaikannya secepatnya di hari itu ketika ada kasus secepatnya selesaikan, atau Bapak ada waktu misalkan nanti hari Jumat atau seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau bagaimana? Secara waktu ya, itu jelas saya terprogram. Karena saya sendiri selaku kepala sekolah saya punya catatan kecil. Kalau yang namanya buku hitam bukan ya, tapi kepala sekolah punya catatan kecil, catatan khusus ya. Artinya ketika ada sekelumit apapun masalah tercatat. Artinya kepala sekolah ketika ada catatan itu punya program. Programnya ini ada ini bermasalah ini, pertama dipanggil dulu, dibawa ngobrol. Tidak harus karena tadi tidak harus misalnya itu
umpamanya dalam jeda minggu ini dipanggil lagi, gua ngobrol lagi. Yang penting ketika kita memanggil seorang guru atau menyelesaikan sesuatu, guru itu jangan sampai tersinggung, jangan sampai sakit, karena kita harus bijak kata saya tadi. Terima kasih Bapak. Nah, lalu apakah Bapak ketika Bapak menghadapi kasus-kasus seperti itu, adakah seseorang yang Bapak andalkan yang kira-kira selalu membantu Bapak dalam memecahkan kasus seperti ini? Ya, terima kasih. Yang namanya di sekolah, karena guru itu jumlahnya banyak, saya sengaja mengambil ada salah seorang guru yang dituakan. Artinya di antara guru-guru yang jumlahnya umpamanya 10 orang, ada seorang guru yang dituakan. Karena kenapa? Ketika saya sendiri ada berhalangan atau saya minta solusinya atau bisa pendapatnya, saya bisa berbicara dengan guru. Saya sengaja mengambil guru yang dituakan, yang gurunya pengalamannya udah lama, kemudian pemikiran pemahamannya udah, ya katakanlah udah senior, udah pemahamannya udah pengalamannya udah lumayan, bahkan bisa nyambung, bisa diajak bicara. Tidak. Intinya dari beberapa guru untuk membantu kepala sekolah, saya ada seorang guru yang dituakan. Ya, guru senior ya Bapak ya. Iya. Ya, karena ya betul sekali Bapak yakin ketika kita melakukan sesuatu pasti membutuhkan kolaborasi dengan orang lain untuk memudahkan dan melancarkan setiap kita dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, begini Pak, yang muncul di sekolah. Jadi ada pepatah mungkin kalau dipecahkan oleh banyak kepala akan lebih mudah. Iya, bagus Bu. Ya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan? Pengalaman ya untuk kesimpulan terakhir ya, untuk pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus menentukan sikapnya, terutama yang berkaitan dengan akademik. Itu kesimpulan saya, karena sekalipun guru ya tidak harus murid saja, guru juga berbeda tentang sikap. Artinya kepala sekolah tidak bisa diktator, ya, tidak bisa otoriter, jelas harus bisa membaca kondisi dan situasi guru tersebut. Intinya juga bahwa kita selaku pimpinan harus memberikan contoh figur pimpinan itu seperti apa yang dapat dipahami, dapat dimengerti, dan kita selaku pemimpin di sekolah berarti harus memiliki, kalau istilah saya selalu PDDLT, saya selalu PDDLT, artinya prestasi, disiplin, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Insya Allah dengan memiliki hal itu, pengalaman-pengalaman yang saya terapkan di sekolah, terutama menghadapi guru atau menghadapi siswa, insya Allah akan tercapai dengan baik. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih. Berkat wawancara dengan Bapak, saya jadi ada hal baru Bapak. PDDLT ya Pak. Prestasi, disiplin, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Alhamdulillah, itu pengalaman untuk saya Bapak. Semoga gaya kepemimpinan Bapak yang begitu bagus dapat saya ambil gitu Pak, yang dapat saya contoh, dapat saya jadikan teladan untuk saya di masa depan. Terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara kita bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.